Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masa Putri dengan IQ 027 akan membacakan terkait review jurnal dalam summary and review of article related to study that use visual Comstock as dietary assessment method. Dimana sebelumnya saya menyapa Bu Riantiana selaku dosen pengampu survei komisi pangan teori. Baik, untuk selanjutnya itu di mana dari Dentist Journal, saya mengambil jurnal dari Perpustaka sendiri di mana jurnal diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul Evaluasi Penggunaan Metode Foto Digital untuk Pemantauan Asupan Makanan Pasien di Rumah Sakit. Untuk jurnal sendiri yaitu Journal of the Indonesian Nutrition Association Gizi Indo tahun 2023. Tujuannya tidak lain yaitu untuk mengevaluasi memantau asupan makanan pasien rawat inap di rumah sakit dengan pendekatan sebelum dan sesudah makan pre-post meal photo method. Di mana terbang sendiri yaitu Digital Dietary Assessment Tool atau DDAT merupakan inovasi dalam penilaian fungsi pangan berbasis foto digital digunakan untuk memantau asupan makanan pasien secara objektif dan efisien di rumah sakit. Di mana terbang sendiri yaitu Digital Dietary Assessment Tool atau DDAT merupakan inovasi dalam penilaian fungsi pangan berbasis foto digital digunakan untuk memantau asupan makanan pasien secara objektif dan efisien di rumah sakit. Metode konvensional di mana visual estimation dan weight food record masih rawan bias dan tidak praktis menurut FAO dan Gibson. Untuk DDAT sendiri mungkin pencatatan visual makanan sebelum dan sesudah konsumsi sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat diverifikasi ulang. Tujuannya tidak lain untuk mengevaluasi efektivitas DDAT sendiri dibandingkan dengan metode visual konvensional dalam menilai asupan makan pasien rawat inap menurut Budi Ningsi et al. Tahun 2023. Nah, ini di samping ada flowchart dari pelaksanaan penelitian, jadi di mana plato makan pasien kita bandingkan dengan the weight food record di mana ditimbang, habis itu platonya ditimbang sebelum dikasihkan ke pasien, habis itu diberikan ke pasien, sisanya juga ditimbang kembali. Habis itu para peneliti menghitung asupan secara manual. Selanjutnya untuk perbandingan dari metode DDAT sendiri yaitu plato makanan diambil gambarnya sebelum dikonsumsi atau sebelum dikasihkan ke pasien, kemudian platonya diberikan ke pasien, kemudian sisanya apabila ada sisa itu difoto kembali dan gambar plato sebelum sudah konsumsi diunggah ke dalam aplikasi dan ahli gizi menilai sisa makanan melalui foto tersebut. Dan untuk rewardnya di mana prosedur pengisian yang pertama petugas gizi menyiapkan kamera digital smartphone minimal resolusinya 12 megapiksel. Untuk yang kedua makanan ditimbang sebelum diberikan pada pasien dan makanan diambil gambarnya. Ini untuk weight food record dan DDAT sendiri. Untuk platonya kemudian diberikan pada pasien, kemudian setelah makan pasien dikonsumsi makanan ditimbang kembali dan kemudian difoto untuk diambil gambarnya. Untuk analisisnya itu di mana weight food record sendiri itu menu intake manual dan DDAT sendiri makan gambar sisa makanan yang juga dalam aplikasi dan ahli gizi melalui gambar tersebut. Fokusnya itu tidak lain untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari DDAT sendiri serta menilai potensi sebagai metode monitoring asupan di rumah sakit. Konsepnya itu menggabungkan unsur visual estimation dengan teknologi digital beresolusi tinggi. Prinsipnya itu berdasarkan pendokumentasian visual atau foto meal sebelum dan sesudah makan pasien, yaitu yang kedua, analisis dilakukan dengan membandingkan foto dan menentukan persentase makanan yang dikonsumsi. Yang terakhir itu menekankan objektivitas, efisiensi, dan replikasi data. Untuk selanjutnya itu ada manajemen foto dan estimasi intake, di mana foto pre dan post meal diunggah sesuai dengan makan, yaitu ada 3 waktu, pagi, siang, dan malam. Untuk ahli gizi sendiri menilai proporsi makanan yang dikonsumsi sebagaimana persentase eaten-nya dengan skala visual 0 sampai 100%. Untuk materials and method sendiri, di mana visual estimation, visual atau visual Comstock termasuk dalam pendekatan dietary assessment berbasis observasi langsung oleh FAO tahun 2018. Menurut Gibson tahun 2005, di mana didefinisikan sebagai pengukuran sisa makanan atau plate waste dapat dilakukan dengan 2 pendekatan utama, yaitu di mana metode penyimpanan langsung yaitu widget method, yang kedua yaitu metode visual atau visual estimation, yaitu tidak lain untuk visual Comstock, di mana untuk desainnya sendiri dalam penelitiannya yaitu crossover intervention design. Untuk subjeknya yaitu 12 orang nutritionist dietitian dan sampelnya yaitu 96 orang pasien yang rata-rata usianya 45 tahun, di mana tergolong pasien rawat inap usia dewasa dengan diet standar rumah sakit di Yogyakarta. Untuk repetisinya yaitu ada 3 waktu, pagi, siang, dan malam. Untuk metode analisisnya yaitu perbandingan asupan gizi dengan priority test, perbandingan durasi waktu dengan priority test, dan perbandingan kepuasan metode DDAT dan Comstock dengan metode Mann-Whitney test. Untuk survei kepuasan sendiri yaitu variabel kepuasan yang ambil menggunakan skor kuesioner Likert skalanya 5, di mana 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Untuk analisis resultnya sendiri yaitu di mana asupan gizi berdasarkan metode DDAT dibandingkan dengan metode penimbangan, hasilnya memperlihatkan bahwa nilai rata energi dan protein diperoleh dari DDAT sangat mendekati hasil penimbangan baik pada waktu sarapan, makan siang maupun rata-rata total. Untuk nilai korelasi persennya atau R-nya berkisar antara 0,93 sampai 98 untuk energi dan 0,89 sampai 0,94 untuk protein, menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,05 antara DDAT dan metode penimbangan.
Untuk waktu yang digunakan dietitian untuk melakukan estimasi asupan makanan, yaitu waktu yang digunakan untuk mengestimasi asupan gizi pasien mendidik Comstock sendiri cenderung lebih lama, dan di DIT lebih singkat, hanya sepanjang 321 detik saja per satu set makanan, secara signifikan dibandingkan dengan metode Comstock, yaitu dengan p-value-nya kurang dari 0,00. Nah, ini ada analisis result untuk asupan energi dan protein menggunakan limits of agreement dari blend element plots, di mana terlampir dalam layar. Untuk implikasi penilaian, yaitu di DIT menghasilkan akurasi tinggi dan efisien waktu setara dengan metode visual. Selanjutnya yaitu mendukung evidence-based nutrition care di rumah sakit dan potensial untuk diterapkan dalam sistem monitoring digital berbasis teknologi. Kesimpulannya yaitu ini menunjukkan walaupun terdapat beberapa penilaian yang overestimate dan underestimate, namun selisih asupan energi dan protein antara kedua metode ini berada dalam rentang yang sempit atau mendekati garis rata-rata. Untuk ini ada daya terima penggunaan metode digital, di mana metode foto digital, di mana secara keseluruhan nutritionist atau dietitian dalam memantau asupan makanan pasien ini lebih tinggi atau sangat nyaman saat menggunakan metode DIT dibandingkan dengan Comstock dengan p-value-nya sama dengan 0,00. Untuk instrumen sendiri yaitu menggunakan 3 di mana penimbangan makanan. Untuk dibandingkan dengan Wakeful Record, ada kamera digital atau smartphone, minimal resolusinya yaitu 12 megapiksel dan lembar survei kepuasan, di mana karakteristiknya yaitu sebagaimana terlampir, di mana untuk di DIT sendiri itu Digital Dietary Assessment Tool. Untuk metodenya itu digital, di mana kita memfoto makanan sebelum dan sesudah makan. Jenis datanya itu kuantitatif berdasarkan analisis gambar, akurasinya tinggi, dapat diverifikasi ulang, beban teknisnya kamera, software lebihnya itu objektif, efisien, dan terdokumentasi. Keterbatasan itu butuh teknologi dan pelatihan, sebagaimana juga diaplikasikan pada rumah sakit dan penelitian klinis. Untuk visual Comstock yaitu bentuk metodenya itu observasi visual langsung, jenis datanya itu semi kuantitatif atau persentase sisa makanan, akurasinya sedang tergantung observer. Untuk kebutuhan teknisnya itu skala visual dan animator terlatih. Kelebihannya itu tidak lain pastinya cepat, murah, dan mudah diterapkan. Untuk keterbatasannya yaitu subjektif dan potensi bias observasi, sehingga cocok diaplikasikan pada lingkungan sekolah, kantin, maupun intervensi lapangan. Untuk validitas sendiri yaitu dilakukan dengan membandingkan hasil estimasi asupan menggunakan foto digital dengan metode visual Comstock dan metode penimbangan aktual sebagai gold standardnya atau Wakeful Record-nya. Untuk berdasarkan FAO tahun 2018 menegaskan bahwa metode digital ini termasuk kategori semi kuantitatif objektif, di mana valid serta pencapaian foto dapat dikontrol dengan baik. Untuk reliabilitas sendiri, penelitian menunjukkan konsistensi antara penilai atau Inter-rater reliability tinggi dengan nilai koefisien korelasi intrakelasnya atau ICC-nya lebih dari sama dengan 0,8. Penggunaan digital menghasilkan hasil yang stabil antar evaluator. Untuk reproduksibilitas yaitu di DIT menunjukkan kemampuan replikasi hasil yang baik pada berbagai waktu penggunaan atau pre-post meal dan antar jenis makanan. Hasil analisis menunjukkan perbedaan data estimate asupan antar waktu kurang dari 5%, yang berarti metode dapat digunakan berulang dengan hasil yang serupa. Untuk kelebihan dan kekurangan yaitu prinsipnya di DIT foto makanan sebelum sudah makanan untuk menilai asupan dan sisa. Untuk kelebihannya itu objektif, dokumentasi rapi, reliable, dan efisien. Kekurangannya itu butuh alat dan latihan teknis khusus, beban data tinggi karena ada penyimpanan seperti itu. Keterbatasan teknis yaitu memerlukan perangkat foto, penyimpanan data yang mungkin terbilang cukup besar, serta waktu analisis citra gambarnya. Aplikasi yaitu penelitian dan audit gizi pasien rawat inap. Untuk kesimpulannya yaitu akurat dan reliable. Untuk sebelahnya itu visual Comstock method, di mana estimasi visual presentasi sisa makanan itu sebagai prinsipnya. Untuk lebihnya itu tidak lain pastinya cepat, murah, dan mudah diterapkan. Kekurangannya itu subjektif, tidak akurat tanpa dokumentasi, dan keterbatasan teknis yaitu hanya mengandalkan estimasi visual saja tanpa alat bantu objektif. Untuk aplikasinya itu monitoring routine food waste di institusi. Kesimpulannya itu praktis tapi kurang presisi. Untuk conclusion atau kesimpulan sendiri yaitu metode DDIT yaitu menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan zat gizi sisa makan pasien dibandingkan dengan metode penimbangan maupun Comstock. Untuk metode DDIT sendiri berpotensi diterapkan di rumah sakit. Dengan mempertimbangkan metode ini dapat meningkatkan kesediaan data pemantauan asupan makanan pasien yang dapat diakses secara fleksibel. Untuk recommendation yaitu SOP pengambilan dan pengunggahan foto makanan pasien, mulai dari mungkin pencahayaannya, atau resolusi, dan yang lain sebagainya. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin disini dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.